Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Laili Fuadah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Dunia, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Revolusi Besar Dunia, Revolusi Cina dan Revolusi Rusia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Tahukah kalian, pernah ada beberapa revolusi besar dunia yang terjadi tidak hanya di satu negara saja, tetapi di beberapa negara. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai revolusi besar dunia dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Perang Cina yang pertama terjadi pada tahun 1911, yang awalnya kekaisaran menjadi sistem pemerintahan republik. Pada tanggal 10 Oktober tahun 1911, terjadi pertempuran hebat yang merebutkan kota Wuchang atau Wuchangle. Hingga tanggal 12 Oktober tahun 1911, hampir seluruh provinsi yang berada dalam kekuasaan dinasti Manchu berhasil direbut oleh pasukan revolusioner. Pada tanggal 12 Maret tahun 1912, berdirilah Republik Cina. Namun demikian, Sun Yat-sen sebagai presiden segera digantikan oleh Yuan Shikai, seorang warlord atau panglima perang yang sangat berpengaruh. Yuan segera mengajukan dirinya sebagai presiden seumur hidup. Sementara Sun Yat-sen mengundurkan dirinya ke keraton dan mendirikan Partai Nasionalis atau Kuomintang. Revolusi Cina yang kedua, revolusi yang terjadi pada tahun 1928. Kuomintang membentuk pemerintahan menggantikan pemerintahan panglima perang atau warlord. Kuomintang melalui ekspedisi utara pada tahun 1926 sampai 1928. Ekspedisi ini bertujuan untuk merebut dua kota besar, yaitu Nanking dan Shanghai. Pada awalnya, ada persatuan yang erat dalam kerjasama antara Partai Kuomintang Nasionalis dengan Partai Komunis atau PKC. Persatuan yang erat tidak berlangsung lama, karena pada tahun 1927 terjadi perselisihan di antara Partai Nasionalis Cina dan PKC atau Partai Komunis Cina. Untuk mencegah terjadinya perpecahan, maka diadakan pertemuan antara wali dari masing-masing partai. Mereka saling mencurigai satu sama lain dan menuduh bahwa masing-masing pihak berkeinginan untuk memperkuat kedudukan mereka dan mencari keuntungan sendiri. Revolusi Cina yang ketiga terjadi pada tahun 1949. Setelah Perang Cina-Jepang berakhir pada tahun 1945 dengan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, pemerintah Republik Cina segera menginstruksikan kepada segenap jajaran untuk mengambil alih kedudukan tentara Jepang di seluruh pelosok wilayah Cina. Sementara itu, Zhu Te, Panglima Angkatan Bersenjata PKC atau Partai Komunis Cina, mengeluarkan perintah agar sebagian tentara merah memasuki Manchuria dan menuntut pada pemerintah Cina supaya pelucutan senjata terhadap bekas tentara pendudukan Jepang di daerah yang dikuasai Partai Komunis supaya dilakukan unsur Partai Komunis. Di sini saya menjelaskan sedikit tentang Revolusi Rusia. Revolusi Rusia adalah serangkaian revolusi yang terjadi di Rusia pada tahun 1917 yang bertujuan untuk menjatuhkan rezim Tsar, raja atau kaisarnya. Tokoh utama di dalam revolusi ini adalah Vladimir Lenin 1870 sampai 1924 yang didukung oleh kaum buruh maupun petani yang mendukung cita-cita revolusi. Lalu jalannya revolusi Rusia. Revolusi Februari 1917.
Dan pada Februari 1917, Tsar berhasil dipaksa turun tahta oleh kaum revolusioner. Kelompok revolusioner yang terdiri dari para kadet berhasil mendirikan pemerintahan sementara di Rusia, sehingga pemerintahan kadet digulingkan oleh Menshevik di bawah pimpinan Kerensky. Revolusi Rusia Oktober 1917. Revolusi ini dikenal sebagai puncak dari revolusi Rusia. Revolusi ini digerakkan oleh kaum komunis dan berhasil menggulingkan pemerintahan sementara. Pemerintahan kemudian berganti dengan berhaluan komunis yang dipimpin oleh Partai Bolshevik yang dipimpin oleh Lenin. Pemerintahan kemudian berganti dengan berhaluan komunis yang dipimpin oleh Partai Bolshevik. Partai ini merupakan sempalan dari partai yang beraliran sosialis, yaitu Partai Buruh Sosial Demokrat Rusia. Kemenangan Partai Bolshevik di dalam revolusi ini adalah menandai di mana dimulainya era komunis di Rusia. Selanjutnya mengenai dampak adanya revolusi Cina sama revolusi Rusia bagi dunia, khususnya Indonesia, dimana dengan adanya revolusi Cina ini, Cina merubah pemerintahannya menjadi pemerintahan yang bersifat republik, yang sebelumnya merupakan pemerintahan yang bersifat dinasti atau kerajaan. Dari berlangsungnya revolusi Cina ini, paham komunis semakin berkembang dan mempengaruhi peta politik dunia, termasuk Indonesia. Dari Cina, paham komunisme menyebar di berbagai negara Asia. Salah satu contohnya Vietnam, Kamboja, dan Indonesia. Hingga saat ini komunisme masih dilandasi pemerintahan di RRC atau Republik Rakyat Cina. Sejak tahun 1949, Partai Komunis Cina menjadi partai tunggal dan berkuasa di Cina. Jadi hanya partai tunggal yang berlaku di sana. Akan tetapi komunisme tidak lagi sepenuhnya menjadikan atau berlaku penuh di negara Cina. Dalam bidang ekonomi contohnya, saat ini beberapa investor swasta dan asing telah menanamkan modalnya di Cina. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunisme di Cina sedikit mengalami pergeseran. Meskipun demikian, komunisme tetap mendominasi dalam berbagai segi kehidupan masyarakat Cina. Jadi, kesimpulannya dari paham komunis yang terlahir dari revolusi Cina ini, memang mereka masih menggunakan yang namanya paham komunis itu untuk menjadikan kekuatan dalam internal kepemimpinan negaranya. Tetapi di bidang ekonominya, Cina lebih terbuka dan bersifat kapitalis malah. Karena apa? Paham komunis ini jika diberlakukan dalam era sekarang globalisasi yang makin maju, komunis ini akan tenggelam. Oleh karena itu antara paham komunis itu dengan rasa kapitalis yang sangat kental. Oleh karena Cina sekarang menjadi negara salah satu macan Asia, bahkan sekarang dunia, yang dimana sekarang ekonominya bersaing, saling perang dagang dengan Amerika. Jadi komunis di Cina sudah bergerak maju, bukan hanya komunis tapi perpaduan antara kapitalis yang menyebabkan kemajuan yang pesat bagi Cina dan berdampak ke dunia. Selanjutnya yang kedua mengenai dampak revolusi Rusia. Revolusi Rusia juga memberikan pengaruh dalam persebaran ideologi komunis dalam pergerakan nasional di Indonesia. Kita ketahui yang seperti saya bahas tadi, Partai Komunis pernah tumbuh dan ada di Indonesia.
Sedangkan dampak revolusi Rusia bagi dunia yang paling besar adalah terhadap berkembangnya ideologi komunisme dan sosialisme yang berkembang hampir di seluruh dunia. Tidak hanya itu, pokok pemikiran yang diungkap oleh tokoh Lenin dan Stalin adalah mengenai Marxisme yang tentunya berujung pada paham yang diterapkan pada negara, yaitu komunisme. Adanya ideologi komunisme yang muncul di Rusia juga membuat perubahan tatanan dunia, memecah negara-negara dunia menjadi blok barat dan blok barat dengan ideologi liberalismenya dan blok timur yang menganut ideologi komunismenya. Kondisi juga memberikan dampak ke Indonesia sesuai dengan amanah UUD 45 bahwa bangsa Indonesia dalam berinteraksi dengan dunia internasional menganut sistem bebas aktif, di mana dari dampak dunia ini Rusia telah paham dari Rusia ini memecah belah negara Eropa yang contohnya Jerman, yang di situ ada Jerman Barat sama Jerman Timur. Nah, dampak ke Indonesia juga dari adanya paham yang tumbuh ini pada perang saat itu. Indonesia menganut sistem politiknya yaitu bebas aktif, karena di sini Indonesia dalam berpolitik luar negerinya itu dia tidak memihak dari salah satu paham yang sedang perang dingin itu, yaitu antara liberalis atau komunis. Mengenai paham komunis sangatlah besar tumbuh di dunia dan mempunyai pengaruh besar di dunia maupun di Indonesia. Maka negara-negara yang tidak termasuk dalam blok timur maupun blok barat membuat gerakan non-blok atau yang disingkat GNB, dan Indonesia menjadi salah satu pendiri GNB ini.